talkshow yang kedua ini, nah ini akan ada yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong. Ya, boleh minta tepuk tangan sekali lagi perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong. Ya, monggo Pak. Wah, pinara, monggo, monggo. Ini selamat datang ini di rumah saya. Anggap aja rumah sendiri Pak G. Monggo Ibu. Waduh, Ibu luar biasa sekali. Welcome, welcome. Waduh, aduh. Monggo. Ini kita acaranya tuh santai, relax ya Pak G. Wah, santai, relax ya toh. Tidak usah terlalu sepaneng bahwa sama saya tuh oke guyone. Iya. Bu awet muda betul sekali. Kalau boleh tahu, boleh perkenalan dulu Bapak Ibu sinten riyen? Bapak direktur dulu. Bapak direktur. Sama kayak saya berarti. Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Kinik Darsono, Master Medical Education sebagai Direktur RSUD Suratno Gemolong. Saya kesini tidak sendirian, Mas. Tidak sendirian, Pak. Iya, oh ya, kalau sendirian gimana dong nanti Bapak? Maksud Bapak mau jaga stand tenda sendirian? Kan nggak mungkin, pasti banyak Pak ya. Ini ditemani oleh sahabat hebat saya. Sahabat hebat. Sahabat hebat. Iya. Kenapa bisa disebut sahabat hebat ini Pak? Ya, kalau sohib itu artinya yang ada di hati, karena kita melayani selalu dengan hati. Gitu. Wes, Beta Ibu nama siapa? Saya Eni Fatimah, perawat di RSUD Dr. Suratno Gemolong, yang saat ini juga mendapat tugas sebagai Duta Poli Penuh Cinta atau disebut sebagai Talita, seperti itu. Palitas. Yeah. Duta Poli Penuh Cinta. Wah, ini unik sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Duta Poli Penuh Cinta. Yang saya tahu kalau di rumah sakit tuh polinya tuh poli gigi, poli dalam, gitu. Ini poli penuh cinta. Iki sing mlebu rono iki apa wong sing broken heart kabeh atau bagaimana ini? Nah, ini boleh dijelaskan. Oh, iya. Yang dimaksud poli penuh cinta itu seperti apa? Wah. Jadi gini, tema kita kali ini itu tentang kepedulian, Mas. Jadi tentang kepedulian. Jadi kalau kita melihat inovasi-inovasi selama ini kan banyak yang sifatnya aplikasi ya. Iya, betul. Teknologi. Kami agak beda, kami melakukan inovasi pelayanan yang tujuannya adalah lebih memanusiakan pasien kita dengan penuh rasa cinta kasih. Nah, jadi Duta Poli Penuh Cinta itu kita melihat mengatakan awalnya itu ketika kita ada di poli, pasien kita kan agak beda dengan pasien Sarila dan Suhadi yang di kota ya Mas. Iya. Sementara kalau kami itu kan wilayahnya Sumber Lawang, Miri dan sebagainya. Di mana transportasi mereka itu misalnya kita punya daftar online. Oke, daftar online itu tujuannya kan sebenarnya biar pasien tidak terlalu lama menunggu, biar datang tepat waktu gitu ya. Iya, betul. Tapi masalahnya kalau di sana itu transportasi terbatas. Jadi mereka berangkat tetap pagi, walaupun daftar online berangkatnya pagi karena transportasinya barengan dengan orang ke pasar. Sehingga berangkatnya mesti pagi tuh Mas, kalau ke pasar nggak mungkin siang kan. Makanya tetap menunggu lama di ruang tunggu poli itu lama. Dan kalau berangkat pagi kemungkinan mereka itu belum sempat sarapan, ya kan? Belum sempat minum anget gitu. Padahal badannya kan sakit semua. Iya. Nah, ketika menunggu seperti itu, ketika kita lihat di ruang tunggu poli, itu ternyata banyak yang ya keleleran ya Mas ya. Artinya itu mereka ngantuk, capek, awak loro kabeh kan gitu. Iya. Sehingga waktu itu terbersit pemikiran kita perlu melakukan inovasi agar pasien-pasien kita yang sakit ini wis loro, ojo nganti keloro-loro ning kene gitu. Iya. Nah, sehingga kita perlu ada seorang duta, seorang petugas khusus yang memperhatikan dan mempedulikan pasien-pasien kita yang menunggu itu, sambil menunggu diperiksa dokter, itu dilayani dengan penuh cinta.
Itu namanya duta poli penuh cinta. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini pemirsa yang di rumah, ini sangat-sangat menarik sekali. Dimana kalau ini mohon maaf ya Pak ya. Yeah. Saya kalau melihat beberapa rumah sakit tapi tidak di Sragen. Yeah. Ya bisa di kulone Sragen lah. Aku perawani nyebut. Itu kalau semuanya saya ke rumah sakit atau apa gitu, itu banyak sekali contohnya di poli-poli itu kayak antriannya tuh banyak. Padahal mereka itu kan sakit, ya kan? Mereka sakit, suruh menunggu, wes ora dikapak-kapak ke, ora ditangani. Nah, itu tapi saya ora di Sragen. Kulone Sragen. Nah, itu. Nah, dan di sini, nah ini sangat luar di RSUD Dr. Suratno ini sangat luar biasa sekali. Ada yang namanya poli penuh cinta. Duta poli penuh cinta. Jadi seumpamanya dia walaupun mengantri dari pagi nanti akan didatangi. Sampun sarapan apa dereng? Bu, kula niki nembe remen oseng-oseng kadal. Nanti dibeliin itu ya, Bu. Dibeliin pasti ya, Pak ya. Wah, iki lho. Niki cocoke iki ngene iki. Dadi kowe kabeh warga Gemolong, seumpamane kowe warga Gemolong, kowe iki lara, ora usah dadak-dadak tekan Sragen Kota. Cukup di Gemolong saja. Betul, Pak? Betul. Nah, itu loh. Itu inovasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, duta poli penuh cinta ini, saya yakin sih Pak, itu kalau semuanya pasien, itu kan nggak mungkin yang menunggu dua itu nggak cuma 1, 2, 3, pasti nggak. Pasti ada banyak kan. Nah, saya pengen tahu, berapakah jumlahnya dan apakah mereka itu ada pelatihan khusus untuk duta-duta poli penuh cinta itu Pak? Iya, jadi awalnya itu kita melihat begini Mas, kemarin itu kita lihat rating kita, pelayanan kita RSUD Suratno itu dalam satu tahun terakhir itu memang banyak keluhan. Jadi rating kita itu di 1,3 waktu itu, bintangnya itu 1,3. Iya. Sehingga kalau kita lihat bukan hanya keluhan ya, tapi itu mungkin lebih banyak ke caci maki. Maka dari itu kita mengubah. Jadi kita waktu itu kita berubah. Jadi kami sampaikan, ayo kita gini-gini. Kita jangan lagi mengandalkan kecanggihan. Jangan lagi mengandalkan kepintaran, sepinter-pinternya dokter. Gitu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Betul. Ya kan? Kita tidak boleh mengandalkan keterampilan perawat atau kecanggihan alat. Tapi hal yang paling penting kita harus tahu, walaupun kita pinter, alatnya canggih, perawatnya terampil, kalau Allah menghendaki takdirnya adalah meninggal, ya meninggal juga kan gitu kan. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah pastikan jika pasien kita itu tidak sembuh, kalaupun bahkan harus meninggal di depan mata kita, pastikan dia husnul khotimah. Itu yang paling penting. Kemudian kalau terjadi sesuatu, pastikan bahwa wajah terakhir yang beliau lihat adalah wajah manusia yang betul-betul mencintai mereka. Itu yang kita tawarkan. Kebetulan, itu tadi makanya saya bilang Mbak Eni ini sahabat hebat Mas. Ketika ketemu pertama kali, saya sudah bisa merasakan dia itu punya potensi hebat. Potensi hebat beliau itu adalah dalam mengedukasi dan ketulusan dia, energi dia itu luar biasa. Makanya waktu itu kami berembuk dengan tim, dengan seluruh pejabat struktural termasuk Bu Maya tadi ya kan. Karena dia di pelayanan, kami panggil, ayo kita buat ini, duta poli penuh cinta. Kemudian sosoknya siapa? Mbak Eni aja dipanggil. Wah, kita panggil ya. Dan beliau awalnya apa saya bisa, pasti bisa, kan gitu kan. Kemudian ternyata begitu dijalani, beberapa hari kemudian itu sudah banyak WA yang masuk, WA yang masuk ke kita itu bahwa luar biasa sekali perubahan yang terjadi di poli itu. Dan saat ini tadi rating kita sudah 3,8. Sudah 4 malahan. Iya. Wah 10 hari. Iki bakal kameranya ini. Ngono kuwi rasa dadak ngene Gemolong wae eneng. Jadi memang prinsipnya adalah begini Bapak. Ya Mas, bahwa kita itu yang penting melayani dengan tulus pasien-pasien kita. Karena yang dibutuhkan itu kadang-kadang tidak banyak sih mereka. Pas
kadang perutnya sakit ya. Orang sakit itu kan gemberges itu nggak enak ya. Iya, Nunggu betul. lama itu nggak enak banget. Makanya ditemani oleh duta. Ibu ngersake unjukan hangat. Nah, kita siapkan di sana ada dispenser lengkap dengan dilayani. Kemudian diajak ngobrol, mungkin gerai nopo anunya mana. Itu yang akan banyak membantu mereka. Sehingga walaupun menunggu dokter itu tidak akan terasa. Seperti tadi keluhan panjenengan. Ora dikapak-kapak, ora dilayani. Sebenarnya ya dilayani, sebenarnya mereka melakukan sesuatu, tapi karena tidak dikomunikasikan, lagi ngopo toh iki kok nunggu selama banget ya apa? Nah, itulah butuhnya informasi dan edukasi dari Pak Eni. Luar biasa. Jadi di sini di Poli Penuh Cinta di RSUD Dr. Suratno ini adalah ujung tombaknya itu adalah Ibu Eni Fatimah. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih sama Ibu Eni nih. Ini menarik sekali ya, karena kalau kita melihat kameranya dikit, oh sana ya. Karena kalau kita melihat, kita wis terbuka wae lah. Kalau di luar Sragen yang saya tahu tadi saya sudah menjelaskan, banyak sekali ketika pasien-pasien itu istilahnya cara Jawane niku dicekekerke nggih Pak. Nah, mereka sebentar ya Bu, daftar dulu. Iki kok mung daftar wae mung ditekne ngene iki tok iki piye. Nah, kan seperti itu Pak. Kuwi di luar Sragen. Nah, tapi kalau di sini di RSUD Suratno ini ada yang namanya Poli Penuh Cinta yang dikomandoi oleh Ibu Eni Fatimah ini ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya Ibu. Yang kalau ada yang sakit itu kan pasti diantar sama keluarga. Ya kadang jan iki sing lara iki sok ora masalah wis dengar-dengar kan iki sok kadang itu yang nganterin itu yang emosi. Wah, ini gimana ini? Wah, ini enggak diapa-apain. Wah, ini selak rambutnya kesleo loh ini Bu. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira kalau Ibu menghadapi pasien seperti itu akan bagaimana? Nah, boleh dijawab Ibu. Nah, ini cocok banget ini. Terima kasih sekali atas waktunya. Baik, saya akan bercerita sedikit nggih. Jadi intinya prinsip dulu, seperti yang disampaikan Pak Direktur, wong loro kuwi ojo nganti ke loro-loro. Udah itu dipegang. Wong loro itu ojo nganti ke loro-loro. Sehingga ketika kita memperhatikan dari hati itu, maka insya Allah tidak ada komplain. Karena kita juga dibekali dengan sensor. Contoh begini, jadi kalau di IGD itu ada triase. Triase itu untuk mapping pasien yang harus segera ditangani itu merah, hitam seperti itu. Nah, ada triase. Di Poli kami juga punya sensor. Kira-kira kita melihat mana pasien-pasien yang memang harus segera ditangani. Ya, kemarin ada kasus kadang-kadang kan kalau pasien itu takut bertanya. Jadi ada sekelompok keluarga saling berembuk, begitu mereka sepertinya bingung. Saya datang tanpa mereka minta. Bapak, apakah ada yang bisa kami bantu? Seperti itu, iya Bu, saya ingin bertanya. Bapak saya ini jatuh dari atap seminggu yang lalu. Sudah tidak bisa apa-apa. Nah, ini kapan bisa dapat rujukan? Kami ingin rujukan ke DKT. Seperti itu. Nggih? Nah, kemudian, baik, Bapak tunggu sebentar, akan kami tanyakan ke poliklinik. Nggih? Kemudian saya datang, ternyata proses pembuatan rujukan sudah berjalan. Nggih, sehingga langsung saya berikan rujukan tersebut dan pasien itu merasa sangat-sangat terbantu sekali walaupun mereka tidak tanya. Baru rasan-rasan tapi kami sudah datang. Nah, itu memang sensornya harus nyala. Sensor kepedulian seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi? Ini loh. Ini loh. Wah, ini pokoknya luar biasa sekali karena ini jarang-jarang sekali ketika perawat atau dokter itu peduli, udah nggak cuma di film-film, nyata ini benar-benar ada nyata gitu loh ya, bener nggak Bu ya? Iya, sangat. Saya juga sangat tersentuh sekali dan mereka tidak hanya sekedar memanfaatkan informasi, tetapi banyak yang curhat juga. Iya, jadi memang luar biasa sekali. Jadi kami menjadi lebih dekat seperti itu. Jadi saya berprinsip bagaimana mereka itu seperti di dalam pesawat. Jadi mereka dilayani. Kalau di dalam pesawat itu kan orang-orang kaya, mereka mau liburan, hatinya seneng. Kenapa kita tidak bisa memperlakukan orang sakit seperti dalam pesawat? Nah, ya seperti betul. Itu. Betul ya, jadi untuk air minum hanya sekedar air minum hangat. Saya datangi Mbah Putri,
sampun ngunjuk dereng. Ini akhirnya saya ambilkan, itu hanya sekedar itu pasien sudah sangat senang banget. Betul Ya, sekali. karena kadang-kadang dari peribar itu nyun sewu untuk mencet dispenser aja tidak bisa. Ya. Kan ada harus dicampur antara dingin dan hangat, itu tidak bisa. Mereka kadang sungkan seperti itu. Jadi kita datang untuk melayani mereka seperti itu. Oke, boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali ini Bapak dan Ibu dari RSUD Dr. Suratno Gemolong. Nah, kita akan melihat cuplikan video inovasi, ada ya? Ada. Nah, seperti apa sih kita akan melihat inovasi yang ada di RSUD Dr. Suratno Gemolong, yaitu dengan poli penuh cinta. Seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama-sama. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong dalam upayanya mewujudkan paradigma pelayanan baru berbasis pasien center care melakukan inovasi berupa menunjuk duta poli penuh cinta atau Talitha. Dalam pelaksanaannya, duta poli penuh cinta sesuai dengan konsep dasar pasien center care, yaitu menghormati martabat dan respek pada pasien, berbagi informasi, dan partisipasi pasien dalam pelayanan, bersikap proaktif kepada pasien dan keluarga yang membutuhkan pelayanan di Poliklinik Rawat Jalan RSUD Dr. Suratno Gemolong. Adapun tugas-tugas dari Duta Poli Penuh Cinta mengkoordinir penyelesaian keluhan terkait pelayanan di rawat jalan, memfasilitasi kebutuhan pasien terkait pelayanan di rawat jalan, memberikan informasi dan menjawab langsung pertanyaan terkait pelayanan maupun kesehatan secara umum. Duta Poli Penuh Cinta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong. Selain itu, membangun komunikasi dua arah antara rumah sakit dan pasien akan mengurangi konflik akibat sedikitnya informasi dan komunikasi antara pasien dan rumah sakit. Demikian, semoga inovasi pelayanan melalui Talitha akan memberikan lebih banyak manfaat kepada rumah sakit dan terutama kepada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong. Sekali lagi, nah untuk RSUD Dr. Suratno Gemolong ya, itu bang benar-benar inovasi yang sangat luar biasa, lain dengan rumah sakit yang lain ya Bu ya, ingat panggil luar biasa sekali. Nah sekarang pertanyaan terakhir, mungkin Bapak ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Sragen dan sekitarnya? Bapak Ibu semua dari masyarakat Sragen dan sekitarnya, pesan kami memang walaupun ini masih pandemi dan persoalan penyakit itu terus berjalan, Bapak Ibu tidak perlu takut untuk rawuh periksa ke rumah sakit. Karena apa? Rumah sakit akan insya Allah melayani secara objektif, tidak mengada-ada dan berbasis ilmiah. Memang inovasi yang kami lakukan ini memang agak berbeda Mas, karena kalau yang lain mengandalkan mesin, kemarin juga kami punya beberapa inovasi sebenarnya yang kita bisa ajukan di sini. Tetapi kita memilih Talitha karena apa? Biarkan masyarakat yang lain inovasinya adalah menggunakan mesin, begitu, memanfaatkan teknologi. Kita beda. Jadi hal yang bisa dikerjakan mesin biar dikerjakan mesin. Kita manusia mengerjakan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, maka kita memilih Talitha yang lebih menyentuh rasa kemanusiaan. Jadi bagaimana nguwongke pasien kita, membuat pasien loro ora tambah keloro-loro. Kalaupun tetap loro, tetap ridho. Karena dengan ridho itu insya Allah, Allah akan menyembuhkan semua penyakitnya. Begitu. Amin. Ya. Ya. Mungkin Ibu Eni Fatul mau menambahkan? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk masyarakat Gemolong dan sekitarnya,
bahwa kami RSUD Dr. Surono Gemolong sesuai dengan moto, ya, sesuai dengan moto kami adalah melayani dengan hati. Jadi tidak hanya tangan, tidak hanya pikiran yang bekerja, tapi hati kami siap untuk melayani, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak ini ya dan Ibu Eni sudah hadir di sini, tentunya luar biasa sekali. Matur nuwun, boleh kembali lagi. Matur nuwun Kak. Matur nuwun Ibu ya. Nah, terima kasih luar biasa sekali. Nah, ini seperti pesan Bapak Kini lagi tadi ya. Ya, intinya adalah manusiakanlah antar sesama umat manusia. Wah, intinya iki ya menungsokno menungso. Yen kowe pengen dimenungsokke ya. Jadi saling membantu, benar-benar real saling membantu sesama umat manusia di rumah RSUD Gemolong sana.